Ini adalah generasi kelima dan sekaligus model G-Steel yang paling tipis dan paling ringan yang pernah dirilis oleh Casio. Dan nggak perlu waktu yang lama, model ini pun langsung merajai penjualan untuk seri G-Steel di tanah air. Seri G-Steel tidak bisa disangkal menjadi cerita sukses tersendiri bagi Casio. Bagaimana tidak, sejak pertama kali meluncurkan seri G-Steel pertama yaitu GST S100 pada tahun 2015 silam, model G-Steel terus mendapatkan respon yang sangat baik hingga saat ini. Hampir semua model G-Steel yang diproduksi oleh Casio selalu mencatatkan penjualan yang bisa membuat Casio terus tersenyum lebar. Dan hari ini kami membawa model G-Shock GST B500D 1A1 yang merupakan varian yang paling dicari saat ini. Model ini sendiri bisa kalian beli dengan harga sekitar 3,5 jutaan di indowatch.co.id atau bisa melalui link Tokopedia dan Shopee yang bisa kalian temukan pada bagian deskripsi. Tapi jangan khawatir jika model ini ternyata belum cocok buat kalian, karena kami masih akan terus menghadirkan review-review jam tangan terbaru. Jadi pastikan kalian telah subscribe agar tetap mendapatkan info seputar jam tangan G-Shock terbaru. By the way, model GST B500D sebenarnya masih sama seperti model pendahulunya, yaitu mengandalkan dua fitur utamanya yaitu Tap Solar dan juga Mobile Link. Kedua fitur ini rasanya sudah sangat familiar bagi para pecinta G-Shock, jadi tidak akan kami bahas lagi pada video ini. Oke, sebenarnya Casio juga menghadirkan varian lain yang menurut kami cukup mirip yaitu GST B500D Strip 1A, di mana kedua varian ini mungkin cukup sulit dibedakan bagi kalian yang baru pertama kali mengenal G-Shock. Model dengan kode 1A1 pada G-Shock sendiri biasanya diartikan sebagai model dengan warna yang paling gelap atau paling hitam. Dalam hal ini bisa kita lihat jika model GST B500D Strip 1A1 diberikan dial yang cenderung lebih hitam dibandingkan GST B500D Strip 1A. Oke, beralih ke bagian wajah, G-Steel GST B500D sendiri hadir dengan ukuran dimensi 48,9 mm dari samping kiri ke samping kanan dan 46,6 mm dari atas ke bagian bawah atau lak to lak. Dan dengan bobot hanya 143 gram, jelas tingkat kenyamanan saat memakainya seharian akan sangat menyenangkan. Terutama bagi kalian yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor seperti di meja komputer. Karena dengan ketebalan yang hanya 12,8 mm, model ini jelas bisa mengikuti irama tangan kalian saat bekerja dengan sangat flawless. Sedangkan dari segi tampilan, model B500D ini mengubah desain LCD pada bagian dial menjadi hanya satu bagian, di mana pada model sebelumnya terdapat dua LCD kecil yaitu pada G-Steel GST B400. Dan uniknya desain LCD pada GST B500D ini terlihat cukup mirip dengan kepunyaan model terpopuler G-Shock yaitu GA 2100. Ya, ini sudah bukan sebuah rahasia jika Casio cukup sering melakukan kanibalisasi pada desain-desain mereka. Oh ya, sedikit kilas balik, G-Steel sendiri merupakan model G-Shock dengan bezel metal yang dikombinasikan dengan bahan resin untuk mencapai dua tujuan, yaitu tampilan yang elegan dan juga tetap memiliki kekuatan seperti G-Shock pada umumnya. Pada awalnya, model ini dibuat dengan terinspirasi dari model premium G-Shock MTG S1000, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau, termasuk dengan meniru ukuran dari MTG S1000 yang cukup besar. Namun seiring waktu, G-Steel sendiri berevolusi dengan tampilannya yang semakin berbeda dan semakin kompak. Bahkan Casio sendiri seperti memiliki ambisi untuk terus memangkas ukuran dan juga bobot dari model besi ini. Buktinya model GST B500D ini lahir dengan predikat G-Steel yang paling tipis dan kompak. Jika kita melihat tabel ini, maka perubahan terbesar sebenarnya terjadi dari generasi ketiga menuju generasi keempat, di mana generasi ketiga yaitu GST B300D sebenarnya merupakan model yang paling tebal yang dirancang oleh Casio untuk model G-Steel mereka. Kemudian hal itu berbalik 180 derajat pada model keempat GST B400D, di mana bobotnya menyusut sekitar 13%.
Dan gilanya lagi, Casio berhasil kembali menyusutkan bobot model GST B500D sebanyak 10%. Itu artinya hampir 23% jika dibandingkan generasi ketiga. Pengurangan bobot dan dimensi ini sebenarnya bagaikan pedang bermata dua bagi Casio. Karena tidak sedikit fans G-Shock yang sebenarnya lebih menyukai model GST generasi pertama karena dimensinya yang cukup besar sehingga terlihat sangat gagah seperti model premium MTG S100. Namun bagi para pecinta G-Shock di tanah air, tentunya penyusutan ini merupakan kabar gembira. Ya, karena dimensi dari G-Shock GST B500D ini memang lebih cocok jika dipakai oleh orang Asia. Dan beralih kembali pada desain GST B500D. Sebenarnya secara garis besar tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Casio selain mengubah desain dial dan juga melakukan penyusutan bobot dan dimensi. Atau setidaknya masih sangat mirip dengan model generasi kedua. Casio mengandalkan casing pelindung mesin yang terbuat dari bahan resin yang diperkuat oleh bahan karbon. Strategi ini selain memperkuat daya tahan casing tersebut juga mengurangi bobot secara keseluruhan. Dan tentunya ini juga bisa meningkatkan daya jual jam tangan mereka di pasar karena karbon itu terkenal sebagai bahan premium untuk sebuah produk high-tech. Sedangkan pada bagian tali jam, Casio menurut kami sangat berhasil meningkatkan kemewahan GST B500D dengan sempurna. Casio jelas menghadirkan bahan stainless steel yang sangat mewah untuk rentang harga di bawah 4 juta. Begitu juga dengan bagian pengunci yang menggunakan metode gesper 3 lipatan dan 1 sentuhan. Ya, sistem ini cukup simpel namun sangat efisien saat harus memakai ataupun melepas jam tangan secara cepat. Bahkan jauh lebih cepat jika dibandingkan memakai dan melepas jam tangan G-Shock yang berbahan tali karet biasa. Sebagai pelindung utama, Casio memasangkan kaca mineral andalan mereka pada bagian depan. Walaupun tidak sekeras kaca safir, namun kaca mineral ini dianggap cukup kuat dengan harga yang lebih ekonomis. Dan sebagai penutup, ada satu fitur penting yang mungkin tidak banyak diketahui oleh para pemilik G-Steel ini. Seperti yang kita lihat, posisi jarum jam yang menutupi bagian LCD terlihat sangat mengganggu jika kita ingin melihat data yang ada di sana, bukan? Nah, Casio sendiri telah memperkenalkan fitur hand shift di mana fitur ini bisa menggeser arah jarum jam menjauhi posisi LCD. Caranya cukup simpel, yaitu dengan menekan tombol mode dan light secara bersamaan. Dan hasilnya, jarum jam dan jarum menit akan segera berputar menjauh. Dan setelah kalian mendapatkan data-data yang diberikan oleh LCD jam ini, maka kalian bisa mengembalikan posisi jarum jam dengan menekan tombol mode kembali. Cukup mudah dan praktis, bukan? Fitur ini sendiri akan sangat penting jika kalian cukup mengandalkan jam tangan kalian untuk melihat data-data seperti waktu dunia saat melakukan traveling. Oke guys, sampai di sini review kami untuk G-Shock G-Steel GST B500D 1A1 ini. Kami harap video ini bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan jam tangan terbaru kalian.